Beliau pada malam hari ini sampai besok berkenan hadir di tengah kita, di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Jadi kita bersyukur sekali dihadiri oleh Ketua TP Sriwijaya dan juga Wakil Ketua Umum ya Bapak Ahmad Fauzan SHMM yang baju coklat ya, sekalian saya kenalkan. SHMH ya. Mungkin sekalian saya juga memperkenalkan supaya kita tahu semua ya bahwa Bapak Ketua Umum kita beliau orang Lampung dan juga Palembang ya. Kemudian saat ini masih menjabat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, di sini banyak para advokat, Pak Ketum. Hampir dari setiap DPC ada advokatnya, ya. Jadi silakan nanti ada hal-hal mungkin yang perlu dikonsultasikan ya, mumpung ada waktu dari Bapak Ketum. Tapi enak ngobrolnya mungkin sambil makan durian ya Pak Ketum. Di Pantai Panjang. Di Pantai Panjang, di Pantai Sepoi-Sepoi. Terus yang untuk Pak Ketum kita yang ganteng ya, ganteng nggak? Ganteng. Lagak, agak campur. Kemudian kalau Bapak Fauzan ini tugasnya di tambang batubara ya beliau ini. Kemudian juga Sekjen KNPI dan Wakil Ketua Umum di TP Sriwijaya. Mestinya beliau hari ini ada di Bangkok ya karena tugas dari KNPI ya. Tapi demi Sri Kandi beliau rela untuk tidak ke Bangkok ya. Fauzan. Kemudian Wakil Ketua Umum 3 Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Dabu Eca, Ibu Raden Ayu Aisyah SEMM. Ibu Raden Ayu Aisyah, beliau manajer di Bank DKI. Calon Bupati Pak Lawang. Karena kampungnya di Padang Brunei, ya dekat sini kan. Nah beliau ini hari Jumat Sabtu Minggu ini ada training, tapi saking inginnya cintanya kepada Sri Kandi, trainingnya ditinggali, di reschedule pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah, jadi kita mengapresiasi sekali ya yang sudah mengorbankan waktunya untuk hadir di Bengkulu. Kemudian saya perkenalkan calon ketua Pengdas Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu, Ibu Apoteker Destita Hairisani. Nah dari DPC nanyo-nanyo yang mano. Nah itu nah yo. Yang mano cantik, menarik. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati calon ketua Pengcap dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Subhanallah, alhamdulillah ya malam hari ini berkenan hadir ya. Jauh-jauh mereka tempuh datang ya. Ini hebatnya orang Bengkulu ini. Berarti landak nian ya nih ketuanya. Kemudian Ketua Panitia Ibu Yosi Asmerita SE beserta panitia yang dibentuk secara mendadak. Ada yang belum kenal sesama panitia juga. Alhamdulillah. Kemudian tak kalah penting saya mau kenalkan ada Ketua Bidang Humas ya, hubungan antar lembaga, Ibu Insinyur Eni Herawati. Mohon berdiri Bu.
Pondok Besi. Kemudian ada Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Keluarga, Ibu Insinyur Sri Hastuti. Jadi dia memberdayakan perempuan single parent, tapi Ibu Sri Hastuti belum single parent. Kemudian saya perkenalkan Ibu Ketua Bidang Sosial, Dr. Anda Septi Eliza. Selain Ketua Bidang Sosial di Sri Kandi, tugasnya di Kementerian Sosial. Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan menurunkan bantuan Pak Ketum untuk korban bencana banjir tanggal 4 Juli yang lalu ya. Jadi nanti teman-teman Sri Kandi bisa membantu untuk mendistribusikan. Kemudian Ketua Bidang Seni Budaya ya. Maaf ini nggak pakai tomato. Ada jajaran di bidang sosial Ibu Ida, Pak Rida Yusmiati. Kemudian ada Ibu Eli Rahmi, ini bidang sosial juga nih, Ibu Eli Rahmi. Ini orang Palembang nih. Gitu Galo. Kemudian Ibu Wita Sukri. Nah ini wong Bengkulu, wong Berkas. Kemudian ada newcomer kami Macan Jina, Ibu Wiwi Sri Rahayu. Penyanyi, udah berapa album dia terbitkan di YouTube. Coba ketik Wiwi Ayu ya, Wiwi Ayu Macan Jina. Macan Jina itu mama cantik jemput antar anak. Tapi kalau Wiwi Ayu dia Jina Merpati. Kemudian ada lagi yang belum aku sebutkan ya, Mas Gufron ya, dari media, jurnal media Indonesia. Ini yang lagi ini nih, yang Mas Gufron besok jangan ngikut ibu-ibu terus ya jalan-jalan, nanti beritanya lamaan. Dari Sri Kandi udah disebut semua ya? Nah, alhamdulillah ya. Kemudian dari teman-teman calon pengurus provinsi ya yang hadir, Ibu Sosial Indah tadi datang nggak? Oh pulang dia. Besok hadir ya. Alhamdulillah ya. SDM kita luar biasa juga. Kemudian mudah-mudahan sudah saya sapa semua ya, mohon maaf kalau ada yang belum tersebutkan. Baiklah, saya malam hari ini merasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, lindungan. Bengkulu tidak banjir hari ini, yang kita khawatir tadi hujan dari tadi malam ya. Kita khawatir sekali kalau hujan, kawan-kawan dari DPC nggak bisa sampai ke Bengkulu. Alhamdulillah hujannya berhenti tidak sampai siang. Kemudian saya bahagia sekali pada malam hari ini, meskipun dari TP Sriwijaya besok akan menyusul yang hadir dari Sekjen ya Pak Dr. Andes Yahya Maya Sakti, dan juga Wakil Ketua Umum Pak Iwan Asari yang mudah-mudahan kita doakan. Kemudian Ibu Erlinda yang juga akan datang besok ya. Ibu Erlinda ini adalah Sekjen di Sri Kandi TP Sriwijaya yang rencananya akan datang besok pagi dan pulang sore karena memang waktunya sangat padat. Tapi barusan dia WA, dia dapat itu kecelakaan yang musibah.
Jadi keluarganya kecelakaan di tol, ya, kakaknya lagi dalam ini ya, kondisi di rumah sakit sedang diobservasi. Ya, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan cepat pulih. Amin ya robbal alamin. Selain itu, yang terpenting malam hari ini akan saya sampaikan bahwa Musda ini, mohon maaf juga Pak Ketum dan jajaran TP Sriwijaya, ini dilakukan sesingkat-singkatnya seperti mukadimah ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena desakan dari kawan-kawan di Bengkulu yang sudah ingin terbentuknya Sri Kandi TP Sriwijaya. Nah, teman-teman ini sudah bergabung di grup besar Sri Kandi TP Sriwijaya. Ketika mereka melihat foto-foto berita-berita kita yang di-share di grup besar, mereka bilang, Bu Ketum, kapan di Bengkulu ini? Gitu, kapan? Gitu, kami udah nggak sabar, kami mau ikut nanti ke Jambi, gitu kan? Karena di Jambi ini akan ada pengukuhan. Nah, kemudian saya pulang ke Bengkulu khusus untuk menemui teman-teman yang sudah galau ini ya. Kita berkumpul lah, ada 9, kita sebut tim 9. Ayo maunya gimana gitu ya. Pokoknya kalau memang gayung bersambut, insya Allah semuanya berjalan lancar. Jadi saya sangat berterima kasih juga pada malam hari ini kita bisa musda. Ini kerja keras dari teman-teman di Bengkulu ya. Ibu Yosi, walaupun Bu Yosi kemarin dampingi suaminya di Medan ya, acara dengan Pak Jokowi Hari Keluarga Nasional. Tapi itulah canggihnya zaman sekarang, meski jarak kita jauh, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa rapat, kita bisa video call ya. Ibu Tita juga baru pulang hari ini kan. Jadi selama ini dia lagi di kantor kita ganggu ya, kemudian malam-malam pokoknya selagi ada waktu kita komunikasi, kita bahas apa-apa yang. Kemudian juga Ibu Neti, Ibu Jum, Ibu Mary, Ibu Siti, Ibu Arema, siapa lagi yang pokoknya semua teman-teman baik yang dari DPC yang sudah mensupport, akhirnya malam hari ini kita bisa musda. Musda ini adalah rapat yang paling tertinggi ya, kata Pak Fauzan. Saya meminjam kata-kata Pak Fauzan ini, dia sangat ini sekali ya kalau urusan-urusan seperti ini, sangat strict ya. Musyawarah daerah ini adalah rapat tertinggi dalam sebuah organisasi dan ini harus kita lakukan. Jadi kalau kemarin ada yang ngomong apa perlu nak musda-musda nih aneh, jadi lalanti lamoko. Ternyata untuk historis ini sangat penting ya. Ini perlu, alhamdulillah calon kita bisa memfasilitasi semua ini dan juga kawan-kawan dukungan DPC pada malam hari ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang teman-teman dari semua kabupaten kota ingin bersatu di Provinsi Bengkulu melalui Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Betul nggak? Ya, mungkin ada suatu kebanggaan besar ya di Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya ini, karena kita adalah badan otonom dari Tenaga Pembangunan Sriwijaya yang konon TP Sriwijaya itu udah 60 tahun lebih umurnya. Berarti seumur saya lahir, Pak Sriwijaya lahir. Waktu itu saya ketika kuliah pernah mendengar Tentara Pelajar Sriwijaya, rasanya bagus sekali ya nama ini. Ayah saya juga sering menyebut itu suatu kebanggaan masyarakat Sumbaksel. Nah, ketika menjadi Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya, kebanggaan kita adalah satu-satunya organisasi yang bisa membawahi 5 provinsi dalam satu kapal yang namanya TP Sriwijaya atau Sri Kandi TP Sriwijaya. Tadi 5 provinsi yang disebutkan Bu Asmeri itu adalah Belaja Sumba yang kita singkat, yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Jadi ini catatan penting bagi calon ketua
atau yang nanti malam terpilih sebagai ketua, untuk komposisi dari 5 provinsi itu harus ada di dalam baik kepengurusan maupun keanggotaan. Nah, disinilah hebatnya Sri Kandi bisa menyatukan 5 provinsi dimanapun berada. Di Jawa Barat ternyata kita bisa ketemu orang-orang Belaja Sumba. Dulu berapa ratus kali bolak-balik tugas ke Jawa Barat, saya nggak pernah ketemu orang Belaja Sumba. Bahkan kadang nyari-nyari, ada nggak sih organisasi orang Sumatera? Yang ada itu orang Padang, banyak sekali, ibu kandung segala macam. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi tolong nanti kalau ini sudah terbentuk, pelihara baik-baik, jaga, ya, jangan mudah menyerah, putus asa, atau orang Bengkulu itu merajuk tua, nah bahaya orang. Karena membentuk itu lebih mudah daripada memelihara. Tidak mudah juga kita untuk jadi nanti bikin fakta integritas yang kemarin sudah sepakati. Kemudian ada denda bagi yang merajuk tua. Setuju dah? Setuju. Karena ya memang mungkin itu cara kita itu memang orang Sumatera itu begitu ya. Artinya itu yang luar, yang dalam sama itu sama. Tapi itulah mungkin dari situ kita mulai lebih akrab ya. Lebih paham ini kita masing-masing. Jadi saya sendiri berprinsip saya tidak akan mundur. Sekalipun dimundurin sama Pak Ketua nanti, saya nggak mau mundur. Kalau dipaksa saya PTUN kan. Kenapa? Karena separuh usia saya udah dipertaruhkan di sini. Sampai anak saya tuh ngomong, Mama waktu jabat dulu nggak pernah HP-nya sampai di WC masih nelpon. Ini luar biasa di Sri Kandi, Mama tuh telepon di WC, Mama sambil nelpon. Karena koordinasi ini kan, tuh HP-nya udah bunyi lagi Ma, tuh HP udah bunyi, video call lagi. Wah. Jadi itu yang untuk kita semua, kita sudah memberikan pengorbanan, bukannya kita tidak ikhlas, waktu, pikiran, tenaga ya, baik spiritual maupun material. Jangan mudah untuk mundur. Besarkan Sri Kandi ini, apalagi di daerah-daerah basis, Bengkulu, Lampung itu udah menggeliat. Sumbaksel di bawah rektor ya, kemarin dilantik Dr. Lisa Sari, rektor Universitas Chandra di Muka. Di Jawa Barat itu Ibu Wenda Alwi, advokat juga ya. Kemudian di Lampung Ibu Wali Safri, tokoh perempuan di Lampung ya. Jadi ya semua kita punya kelebihan, punya kekurangan. Oleh karena itu disinilah kita untuk saling mengisi, saling melengkapi. Satu lagi filosofis di Sri Kandi ini adalah sapu lidi, ya, ibarat lidi. Lidi itu tidak berguna, tidak berarti kalau hanya satu lidi. Tapi kalau berada dalam satu ikatan, dia akan sangat berguna. Jadi kita perempuan harus bersatu, harus menjadi satu ikatan yang kuat supaya kita berguna, bermanfaat, kita bisa memberdayakan sesama perempuan, kemudian kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga perempuan-perempuan dan anak Indonesia. Jadi mungkin nanti di ADART kita seperti itu ya, kita fokus ke isu perempuan. Dan ini sangat pas untuk Bu Destita yang komitmen untuk memajukan Provinsi Bengkulu melalui meningkatkan peran ya perempuan seperti yang ada di tema kita pada malam hari ini. Itu adalah sebuah komitmen, sebuah janji dari Ibu Destita. Sri Kandi Provinsi Bengkulu berperan aktif untuk mewujudkan perempuan maju, sejahtera, dan hebat. Nah itu visinya dari Pak Rohidin. Jadi kita mengemban visi dari Pemda untuk kita bersinergi melalui pemberdayaan perempuan.
Nah itu sekali lagi saya sangat berterima kasih dan bahagia sekali pada malam hari ini telah terwujud musda di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Umum Tenaga Pembangunan Sriwijaya, Bapak Dr. Sudirman Behuri, SHMM MSc, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara musda. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.